Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa dalam program Sarapan Rohani GKPP Galangningyang Abian Base Senin 23 Desember 2024. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita dan pekerjaan kita pada pagi hari ini, mari kita boleh dikuatkan dengan mendengar dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dari istirahat malam kami hingga pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan kekuatan yang baru dan kesehatan yang baru. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami rindu akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terlebih dahulu menerangi hati dan pikiran kami dan menjauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang hendak mengganggu kami, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu bisa kami hayati dan imani dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari Puji dan Janji, dari dua ayat renungan. Yang pertama dari Mazmur 51 ayat yang kelima. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Yang kedua dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu sadar dan mengaku dosa. Manusia rentan berbuat dosa, dan reaksi alamiah manusia adalah mencoba menutupi serta menghindari konsekuensi dosa yang dia perbuat. Manusia kadangkala tidak sadar terhadap dosa, kesalahan dan pelanggaran yang dilakukannya. Tatkala yang sering terjadi ialah mencari pembelaan dan pembenaran di dalam dosa dan kesalahan yang diperbuatnya. Tetapi tidak demikianlah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Kehendaknya ialah sadar akan keberadaan kita yang berdosa dan mengakui serta memohon pengampunan daripadanya. Kita melihat firman Tuhan hari ini, yakni dari Daud. Ia mengatakan bahwa sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dalam dosaku. Dosa Daud adalah perzinahan ketika ia mengambil Batseba, istri Uria, menjadi istrinya dan membunuh Uria, suami Batseba. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Nabi Nathan yang datang kepadanya menjadikannya sadar dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Daud dengan rendah hati dan terbuka di hadapan Tuhan atas dosa dan pelanggaran yang telah ia perbuat. Dalam kesadaran dan pengakuannya, ia memohon supaya Tuhan mengasihaninya menurut kasih setia Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tatkala kita melakukan dosa, jangan lari, bersembunyi dan malu untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena jika kita sadar dan mengakuinya, kita pasti beroleh kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan. Siapapun kita, seburuk atau jahat apapun kita, dosa, kesalahan dan pelanggaran apapun yang kita lakukan, Tuhan siap menerima kita atau mau datang kepadanya dan sadar dan mengakui segala dosa kita. Inilah yang dikatakan dalam bacaan yang kedua, yakni jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah kasih Bapa kepada kita, anak-Nya yang mau datang kepadanya. Untuk itu, marilah kesadaran akan keberadaan kita yang berdosa, maka dari itu takutlah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa renungkan dan mengoreksi diri kita sendiri. Segeralah bertobat dan memohon belas kasih Tuhan, karena Tuhan adalah terang baginya dan tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang patut kita sembunyikan. Marilah kita jujur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah timbul di dalam hati dan pikiran kita ketika kita berbuat dosa, maka kita tidak datang kepada Tuhan untuk mengakuinya. Tetapi justru karena kita terus berbuat dosa, maka kita harus merendahkan hati kita, datang kepada Tuhan, supaya kita beroleh kasih pengampunannya oleh Tuhan Yesus Kristus dalam pengorbanan, kematian dan kebangkitannya. Kita diampuni dan diselamatkannya. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, berbahagialah kita yang datang kepada Tuhan karena dosanya telah diampuni dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan terhadap kami. Baru saja kami mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu merendahkan hati kita, mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa khususnya bagi keluarga kami dimanapun, baik orang tua kami, ibu, saudara-saudara kami, orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka Tuhan. Biarlah segala pergumulan yang dihadapi Tuhan, biarlah Tuhan membukakan pintu jalan keluar. Tuhan, biarlah kami selalu akan berpengharap terhadap Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Karena di dalam pengharapan Tuhan akan ada selalu sukacita dan kasih dan pengampunan bagi kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan memberkati pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, pemimpin pusat maupun sampai daerah Tuhan. Tuhan memberikan selalu kekuatan dan kesehatan Tuhan. Tuhan memberkati apa yang menjadi tanggung jawab pekerjaan mereka. Biarlah apa yang dia kerjakan apa yang dia kerjakan Tuhan, biarlah takut akan Tuhan selalu dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa di dalam surga,
Kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh atau kekurangan berkat dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan kiranya melimpahkan berkat bagi mereka Tuhan, sehingga mereka tidak berkekurangan suatu apapun. Bagi yang lemah saudara-saudara kami Tuhan, mengulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah melalui obat-obatan yang diminumnya Tuhan, makanan yang diterima Tuhan menyucikan, sehingga menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani mereka Tuhan, sehingga mereka bisa pulih oleh karena kuasa-Mu dan kembali melanjutkan kegiatan dan tugas tanggung jawab mereka Tuhan setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan kasih Tuhan selalu menyertai dan melengkapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian perenungan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.